Poseidon yang kayak gini dan Medusa yang kayak gini, anaknya jadi kuda bersayap Pegasus. Dan gue menemukan alasannya. Welcome back. Welcome to my YouTube channel. My name is Salwa Konita. Post a lot of video yang gak make sense, but I love it. Sebelum mulai, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar gak ketinggalan videonya. Dan jangan lupa follow Instagram karena aku sering banget post update-nya di sana. Langsung aja masuk sesuai judulnya. Aku pengen banget ceritain dewa yang terkenal banget, yaitu Dewa Poseidon. Poseidon itu siapanya Neptunus, beda atau enggak? Sebenarnya itu sama, cuma Neptunus itu adalah bahasa Romawinya, kalau Poseidon itu bahasa Yunani. Orangnya sama aja ya guys. Begitu pula dewa-dewa yang lain yang biasanya kalian denger kayak, oh ini sama nggak sih, ini sama nggak sih, ini kayak gini. Poseidon merupakan dewa perairan, jadi kayak laut dan air tawar juga. Nah, di air tawar itu kayak sungai-sungai itu sebenarnya ada dewa-dewanya tersendiri, tapi tetap aja yang paling tinggi derajatnya itu si Poseidon ini. Dia juga merupakan dewa badai, storm, dan dewa gempa, earthquake. Seperti di videoku sebelumnya, aku udah pernah jelasin bahwa Poseidon itu merupakan saudara dari dewa Zeus, yang dimana Poseidon sendiri tidak memiliki masa kecil karena waktu bayi ia dimakan oleh ayahnya sendiri, yaitu Kronos. Karena Kronos takut banget anak-anaknya ini menyaingi dia, jadinya ditelan semua kecuali Zeus. Zeus berhasil diselamatkan oleh ibunya sendiri, yaitu Rhea, dan akhirnya Zeus nge-trick ayahnya untuk melepehkan kembali semua kakak-kakaknya, yaitu Poseidon, Hades, Demeter, Hestia, dan Hera. Kenapa ditelan tapi masih bisa hidup? Ya karena basically mereka ini memang anak-anak dewa, jadi mereka bisa hidup selamanya di dalam perut, jadi tinggal dikeluarin aja mereka tetap masih hidup. Dari segi kekuatan, Poseidon itu nggak perlu diragukan lagi. Ia memiliki trisula bernama Trident yang dibuat oleh para Titan. Kenapa dia dibilang dewa dari gempa bumi? Karena ketika dia mentancapkan trisulanya ke tanah, itu bisa menyebabkan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kalau kalian sering dengar-dengar cerita tentang para dewa yang sering selingkuh dan lain-lain, yap, benar, Poseidon juga. Dia sering banget berhubungan sama wanita-wanita lain, tapi istrinya yang benar-benar istri yang merupakan dewi laut bernama Amphitrite. Ia merupakan seorang Nereid, dan hasil hubungan mereka melahirkan anaknya bernama Triton. Triton merupakan setengah manusia dan setengah ikan. Ia merupakan anak Poseidon yang sangat diandalkan di dalam laut karena ia memiliki tugas mengantarkan pesan. Ia memiliki terompet berbentuk kerang gitu yang bisa menenangkan ombak, bahkan menenangkan makhluk-makhluk monster di laut. Poseidon juga memiliki kuda kayak kuda laut gitu yang bernama Hippocampus. Ya, kalau misalnya itu Hippocampus tuh bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesiain artinya kuda laut. Bisa jadi mungkin itu asal dari kuda laut. I don't know. Yang jelas kuda itu sering banget nganterin Poseidon kemana aja, apalagi yang di laut-laut gitu. Untuk sifat sendiri, Poseidon ini terkenal banget dengan tukang marah-marah dan temperamen, apalagi dia dewa dan dia memiliki kekuatan yang gede. Jadi bayangin aja kalau misalnya sekali marah gitu ya, apakah tidak bergetar gitu ya. Jadi waktu itu dia itu lagi nyari kota yang dimana kota itu nanti bakal disuruh untuk memuja dia. Nah, dia berebutan nih sama Athena, yaitu keponakannya sendiri, anak dari Zeus. So, singkat ceritanya, dia itu berebut itu kota. Poseidon ngasih kuda dan ngasih kayak ngebuka sumber air gitu. Setahu gue airnya tuh asin gitu, jadi kayak penduduk nggak terlalu ngerasa diuntungkan atas apa yang dikasih sama Poseidon. Sedangkan kalau si Athena ini, dia ngasih pohon zaitun yang dimana berguna lah untuk si rakyat-rakyat itu. Akhirnya rakyat yang cowok yang kebanyakan dia itu nelayan dan bekerja di perairan, mereka milih Poseidon. Sementara perempuan milih Dewi Athena karena merasa
pohon zaitun itu lebih berguna. Karena di rakyat di sana kebanyakan perempuan, jadinya pada milih Athena bukan si Poseidon. Jadi dadah Poseidonia. Poseidonia tuh tadinya dia mau minta namain kotanya tuh diganti jadi Poseidonia, tapi karena Athena yang menang diubah deh kotanya jadi nama Aten. Terus Poseidon gak terima banget dan dia marah dan dia bilang mau ngutuk semua orang-orang dan rakyat yang ada di kota itu. Akhirnya itu kota tuh sering banget kayak banjir lah, mereka kekeringan kayak gitu tuh gara-gara Poseidon. Akhirnya rakyat kayak takut kan sama Poseidon dan mereka tuh bikin sebuah bangunan untuk memuja Poseidon juga. Jadi intinya mereka memuja Dewi Athena dan dewa Poseidon. Seperti itu biar Poseidon gak marah, tapi kotanya tetap punyanya Dewi Athena. Gak sampai di situ aja perbuatan Poseidon. Raja Kreta, dia ini memohon kepada Poseidon untuk diberikan seekor banteng. Ya udah, Poseidon bilang, gue mau kasih, tapi ada syaratnya. Nanti banteng ini harus dipersembahkan untuk pemujaan kepada saya, kayak gitu. Tapi karena ini bantengnya keren banget, katanya tuh bantengnya bisa jalan di atas air gitu. Terus si raja ini dia terlalu sayang sama bantengnya, jadi dia nggak mau ngasihin untuk pemujaan. Jadi ceritanya ada dua versi. Katanya si Raja Kreta ini bener-bener nggak mau memuja si Poseidon dan memberikan bantengnya. Ya, ada yang satu lagi dia bilang dia tetap ngasihin banteng, tapi diganti sama banteng yang jelek. Jadi Poseidon tuh bener-bener marah banget dan dia ngutuk si raja itu. Tapi ngutuknya itu malah ngutuk si istrinya. Dia ngutuk si istri raja, jadi suka banget sama si banteng yang dia kasihin itu. Akhirnya si istri jadi suka banget sama itu banteng putih. Dan lahirlah dari persilangan mereka berdua, manusia dan banteng, yang namanya Minotaur. Nah, Minotaur ini yang menjadi lambang zodiak Taurus. Gue nggak tahu gimana caranya mereka. Oke, yang penting udah jadi itu Minotaur. Tadinya itu Medusa merupakan seorang manusia yang cantik banget, cantik. Pokoknya kecantikannya tuh sampai diakuin lah di dunianya mereka. Dan kecantikannya ini sampai terdengar ke telinganya Poseidon. Jadi Poseidon tuh kayak penasaran gitu. Medusa sendiri merupakan orang penjaga yang sangat dipercaya oleh Dewi Athena untuk mengurus dan menjaga kuilnya. Itu kuil Dewi Athena. Kuilnya nih suci. Pas waktu itu si Medusa ini lagi sendirian di kuil. Dia lagi ngejagain itu kuil. Tiba-tiba paksa untuk berhubungan seksual sama si Poseidon. Dan si Dewi Athena ini tahu dan bener-bener marah banget. Ini ada banyak versi. Pokoknya ini Medusa ini saking legendarisnya dia tuh memiliki banyak versi. Katanya dia dipaksa sama Poseidon, katanya dia berhasil dirayu sama Poseidon. Ya begitulah. Jadi kayak nggak tahu yang mana yang benar. Terus akhirnya si Athena tahu, dia langsung ngutuk Medusa menjadi monster yang berambut ular kayak gitu. Ini juga ada beberapa versi. Yang pertama katanya Athena itu nyalahin si Medusa gara-gara Medusa bisa-bisanya lu tergoda sama si Poseidon. Yang kedua, dia sengaja menyelamatkan Medusa dari kecantikannya sendiri biar nggak diapa-apain lagi sama orang yang suka sama dia. Jadi ketika orang ngelihat matanya dia berubah menjadi patung. Tapi belum sampai di situ aja ceritanya. Datanglah si pahlawan ini, si Perseus, yang dimana dia harus membunuh Medusa. Karena Medusa itu dia lama-lama yang tadinya baik, melindungi orang, tapi jadi jahat gitu gara-gara wujudnya dia. Mungkin dia yang tadinya ngerasa gue cantik banget, terus tiba-tiba diubah jadi monster yang kayak serem gitu, dan bahkan orang gak bisa ngelihat dia lagi. Akhirnya dibunuh sama Perseus dan kepalanya dipenggal. Yang gue kagetnya dari cerita ini adalah ketika kepalanya dipenggal, dia itu lagi mengandung anak-anak dari Poseidon. Anaknya yang pertama yaitu Kisaor, yang kedua adalah Pegasus. Gue kayak, gimana Poseidon yang kayak gini dan Medusa yang kayak gini, anaknya jadi kuda bersayap, Pegasus.
menurut gue kayak kocak aja gitu kalau misalnya di Barbie atau di film-film kayak Disney gitu, Pegasus kan kayaknya indah gitu, kayak keren gitu ya. Gue kaget aja gitu sebenarnya dia asalnya dari sini nih, dari si Medusa dan Poseidon. So gue bener-bener kepo banget kenapa gitu, kayak gue perlu alasan yang masuk akal, walaupun gue tahu cerita-cerita Yunani itu nggak masuk akal, tapi kayak gue pengen tahu aja gitu alasannya kenapa jadi Pegasus. Akhirnya gue do some research dan gue menemukan alasannya. Jadi Poseidon ini merupakan dewa-dewa dari kuda. Jadi katanya pas dia ngerayu Medusa, dia nge-trick Medusa dan berubah menjadi kuda yang indah, yang gagah gitu. Jadi Medusa kayak terpikat gitu. Gue nggak ngerti juga kenapa dia bisa terpikat sama kuda. Mungkin kan kayak kuda yang cantik dan segala macem gitu-gitu. Mungkin ini cara yang sama ketika Zeus memperalat si Hera, tapi yang ini dari kuda. Dan gue nggak tahu apakah dia melakukan hal seksual sambil berbentuk kuda atau gimana, yang jelas anaknya jadi kuda dan katanya itu adalah alasannya. Gue yang kayak oke. Gak cuma Medusa aja korbannya, yaitu adeknya sendiri, Demeter. Dewi Demeter ini tahu kalau misalnya Poseidon itu suka sama dia, tapi Demeternya enggak. Jadi Demeter pura-pura berubah jadi kuda putih yang cantik biar kayak ya nggak ketahuan aja gitu kalau misalnya dia berubah wujud jadi kuda. Entah gimana, apa karena emang si Poseidon ini ngerti segala perkuda-kudaan karena dia the god of horses gitu ya. Udah si Poseidon berubah juga jadi kuda. Apa Demeter ini lupa gitu ya kalau misalnya si Poseidon bisa jadi kuda? Gue nggak ngerti gitu, nggak paham. Terus akhirnya mereka pacaran es kuda. Terus lahirlah namanya Orion. Nah si Orion ini adalah kuda yang bisa berbahasa manusia, hasil dari persilangan mereka berdua. Pokoknya ceritanya tuh sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Poseidon itu punya 10 anak. Nah, kalau ada anak-anak lain gue agak kurang tahu, tapi yang sebacanya gue ada segitu. Nanti kalau misalnya ada lagi gue bakal update, dan di video-video baru pasti gue bakal kasih tahu. Poseidon ini tuh dia sebenarnya nggak sepenuhnya jahat. Cuman ya mungkin karena namanya dia dewa dan immortal, dia hidup selamanya jadi kayak begitu. Dia tuh emang tugasnya untuk menjaga kedamaian di daerah perairan gitu, walaupun dia yang suka bikin kekacauan juga, tapi kayak ya namanya juga dia yang bertugas di situ, ibarat kayak Hokage. Gimana guys, seru gak sih ceritanya? Gue bener-bener research cerita ini tuh kayak jingkrak-jingkrak sendiri cuman gara-gara cerita tentang Pegasus, tau gak, kayak mind blow banget. Jadi segitu aja ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah, terutama banyak banget versi di cerita-cerita kayak gini. Jadi I'm sorry kalau misalnya gue ada salah kata yang menyinggung sengaja maupun gak sengaja. Thank you for watching. Tunggu video aku selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi, like video ini, dan komen siapa yang mau aku omongin selanjutnya, karena yang paling banyak bakal aku bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram aku karena aku kebanyakan update di sana, dan kemarin aku udah ngadain giveaway kalung ini dan kayak wow, ada 200-an lebih yang ikutan dan seru banget. Makanya lu kayak follow Instagram gue sama TikTok itu aku ngepost tentang hal-hal kayak gini juga, tapi selama 1 menit, dan I post almost every day, dan sekarang udah ada part ke-15an gitu, jadi kayak go check it out. Love you so much guys. Bye.